Akhirnya mereka pun berhasil menuju puncak. Kemudian sambil beristirahat dan makan, tiba-tiba Andi mengajak Tony untuk mengikuti sayembara penaklukan Gunung Eger yang akan digelar pemerintah. Akan tetapi Tony yang masih ragu tidak begitu menanggapi obrolan itu. Sampainya di rumah Andi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Lois. Grüß dich. Lass die anschauen. Grüß dich. Und, wie ist Berlin? Laut und teuer. Betapa senangnya Lois karena ia bisa bertemu kembali dengan teman lamanya. Dan untuk merayakan pertemuan itu, Andi langsung mengajak mereka ke sebuah bar milik buyutnya Emang Sam. Singkat waktu, malam pun tiba. Sesampainya di Ojons Bar cabang Jerman, Lois pun memberi sebuah kabar jika Tony dan Andi terpilih sebagai perwakilan Jerman untuk menaklukkan Dunding Norpeis. Akan tetapi, tawaran itu mendapat penolakan dari Tony. Karena menurutnya, pendakian di tebing iblis itu terlalu beresiko, apalagi dengan kabar matinya dua teman mereka di gunung tersebut. Namun beda halnya dengan Andi, ia menganggap bahwa pendakian itu merupakan puncak impiannya, apalagi disaksikannya jutaan pasang mata di dunia jika mereka berhasil menaklukkan puncak Eger. Akan tetapi, Tony tetap tidak ingin melakukannya. Ia pun meminta Lois untuk mencari pendaki lain untuk menggantikan posisi mereka. Di keesokan harinya, Andi yang ngambek kepada Tony memutuskan untuk mendaki Gunung Eger sendirian. Mendengar impian temannya itu, Tony yang merupakan bestie tidak ingin jika Andi kenapa-napa, apalagi dengan skill Andi yang masih terbilang noob. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk melakukannya berdua dan menghadap atasannya untuk meminta cuti. Akan tetapi, permintaan mereka pun langsung ditolak karena atasannya menganggap jika tentara tidak seharusnya kebanyakan healing. Dan karena izin cutinya ditangguhkan, akhirnya mereka pun memilih keluar dari kesatuannya untuk mewujudkan impian mereka menaklukkan puncak Eger. Dengan alat seadanya, mereka pun membuat pengait tambahan untuk persiapan pendakian. Setelah itu, mereka pun mulai menyiapkan perbekalan dan merinci biaya untuk perjalanan panjang mereka. Namun karena keterbatasan dana dan gagal mencairkan tunjangan dari kesatuannya, mereka pun memilih genggoes menuju kaki Gunung Eger demi meraih mimpi. Singkat cerita, tiga sahabat berbeda nasib itu pun pergi menuju kaki Gunung Eger. Jungfrauhöhe, 3457 Meter. Dan tentu saja, Lois dan atasannya menggunakan kereta lebih dulu sampai dan langsung menuju sebuah hotel di kaki Gunung Eger. Terlihat hotel itu pun sudah dipenuhi banyak pengunjung dari mancanegara yang ingin melihat penaklukan puncak iblis Eger. Tak lama berselang, Tony dan Andi sampai di kaki gunung, meskipun dengan otot betis yang bengkak melebihi Kang Beca. Jangankan untuk menyewa hotel, buat ongkos jalan aja mereka nggak punya. Singkat waktu, Tony mengajak Andi untuk mulai menentukan jalur yang akan mereka lewati dan berencana menyimpan peralatan di batuan tebing untuk mempermudah pendakian. 5 Meter. Na und? Ein paar Seillängen noch, dann sind wir... Dengan hati yang resah, Tony melihat puncak yang mungkin akan mewujudkan impian mereka atau bahkan membunuh hidup mereka. Lalu ketika mereka akan turun, sontak Andi pun marah saat mengetahui tim dari Austria memakai jalur yang mereka lalui. Karena menurut peraturan mendaki tebing batu, mereka harus mencari jalurnya sendiri untuk mengurangi resiko tertimpa batu dari pendaki lain. Namun pendaki dari Austria itu seakan tidak menghiraukan dan malah mamprang kepada mereka. Singkat waktu ketika Andi tiba di area camping, ia dikejutkan oleh keberadaan Lois yang sedang mewawancari salah satu tim pendaki. Dan saat Lois melihat Andi ikut dalam pendakian, ia pun seakan tak percaya, apalagi saat mendengar Tony pun ikut dalam pendakian. Melihat perwakilan Jerman di tempat itu, atasan Lois pun senang dan mengajak mereka untuk ikut makan malam bersama sebagai bentuk apresiasi.